Saudara, ini adalah minggu terakhir bulan Agustus. Dan tema Agustus adalah kemerdekaan sejati. Saya akan mencoba merangkum semua khotbah dari minggu pertama, 2, dan 3. Ya. Saya berdoa berharap kita mendapatkan sesuatu hari ini. Mari buka Yohanes 8. Kita akan baca ayat 34, 35, dan 36. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam, tetapi anak tetap tinggal dalam. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun." Nah saudara, ini perkataan Yesus. Ya, jadi Yesus merujuk kepada diri sendiri. Jadi dari Yohanes 8 itu, dari ayat 1, semuanya adalah Yesus berbicara. Terutamanya kepada orang Farisi, ya, kepada orang Yahudi. Nah jadi saudara, judul khotbah hari ini masih sesuai dengan tema, yaitu kemerdekaan sejati. Nah saudara, mari kita bersama-sama menjelajahi ayat yang kita baca ini. Kita dalami kemerdekaan sejati yang Yesus Kristus tawarkan kepada kita. Ya. Sebab kemerdekaan itu saudara adalah kemerdekaan yang sesuai dengan jiwa manusia. Bayangkan dalam sepanjang sejarah manusia, manusia bergumul berjuang untuk sebuah kemerdekaan. Apakah itu kemerdekaan dari penjajah? Apakah itu kemerdekaan dari penawanan? Apakah itu kemerdekaan dari kerajaan-kerajaan yang zolim? Dan banyak kemerdekaan. Sampai-sampai menumpahkan darah, mengorbankan banyak jiwa. Manusia sepanjang sejarah berjuang untuk sebuah kemerdekaan. Saudara. Bahkan kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Itu tidak mudah didapatkan. Sudah merdeka pun masih ada agresi, saudara. Militer 1 dan 2, ya. Belanda bersama-sama dengan Inggris. Pahlawan-pahlawan kita berjuang mempertahankan kemerdekaan, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, kita benar-benar merdeka Indonesia setelah puluhan tahun diproklamirkan. Bahkan sampai hari ini masih ada warga negara yang belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, masih ada yang terpinggirkan, termarginalkan, tidak tersentuh program pemerintah, entah itu program kesehatan, entah itu program pendidikan, entah itu program ekonomi, sosial, saudara. Banyak, ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Masih banyak, saudara. Tetapi hari ini kita akan belajar satu kemerdekaan yang berbeda. Apa yang Yesus tawarkan bukanlah kemerdekaan secara fisik, bukanlah kemerdekaan secara jasmaniah, tetapi kemerdekaan yang jauh lebih penting daripada kemerdekaan fisik semata, yaitu kemerdekaan rohani. Katakan kemerdekaan rohani. Itu adalah kemerdekaan sejati, saudaraku. Ya. Pembebasan dari perhambaan, sebuah perhambaan. Maka kita akan bahas, apa sebetulnya perhambaan yang kita alami? Kenapa kita harus merdeka? Dari apa kita harus merdeka? Mengapa ini penting untuk dibicarakan? Mengapa ini penting untuk dibahas? Nah, saudara, dikatakan, jadi apabila anak itu, yaitu Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saya kasih satu cerita saudara yang ada di dalam Yohanes 8 ini. Yohanes 8 ini dimulai dari sebuah cerita di mana orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina ke hadapan Yesus. Saudara, maksud orang-orang Farisi ini bukanlah untuk sesuatu yang baik. Sebetulnya mereka ingin mencobai Yesus. Lalu orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berzina ini, mereka berkata, "Yesus, guru, ini ada seorang perempuan berzina, kedapatan berzina. Apa yang kamu lakukan terhadap dia?" Sebab apa, saudara? Di dalam ketentuan ya Yahudi bahwa seorang kedapatan berzina
hukumannya jelas, yaitu dilempar, dirajam sampai mati. Waktu itu Yesus habis khotbah di sinagog. Lalu kita tahu ceritanya, Yesus menoreh, ya, menulis di atas tanah. Entah apa yang ditulisnya. Saya pribadi percaya dia sedang menulis hukum Taurat yang berkaitan dengan perzinahan. Itu pandangan saya. Tetapi kemudian ketika Yesus selesai menulis, dia bangkit berdiri lalu berkata kepada keramaian orang, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa di tempat ini, dialah yang terlebih dahulu melemparkan batu. Semua diam, saudara. Seperti saudara ini, lengang, diam semua. Yesus bilang lagi, siapa yang tidak pernah berdosa, ambil batunya, lempar, dia terlebih dahulu lempar. Lagi-lagi, diam semuanya. Mencekam, saudara. Sementara perempuan itu berada di tengah-tengah. Dia sudah berserah, dia sudah nggak berpikir, saudara, hal-hal yang lain. Dia sudah tahu dia bakalan mati dihukum. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Farisi satu-satu pergi meninggalkan tempat itu, dari yang tua sampai ke yang muda. Tinggallah Yesus seorang diri bersama perempuan itu. Yesus bertanya, hai perempuan, di mana orang-orang itu? Apakah mereka tidak menghukum engkau? Perempuan itu berkata, tidak Tuhan. Tidak, mereka tidak menghukum saya. Yesus bilang, perkataan ini perhatikan baik-baik. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, seorang pendosa dalam 1 detik berubah hidupnya, berubah identitasnya menjadi seorang yang merdeka. Katakan amin. Perkataan Yesus itu membuat predikat perempuan berzina yang najis ini dalam 1 detik, dalam seketika berubah menjadi seorang perempuan merdeka. Dan dia mengalami kemerdekaan sejati. Itu sama halnya dengan perempuan di Samaria yang dijumpai Yesus di sumur Yakub. Jam 12 tengah hari, Yesus sengaja pergi ke arah utara. Itu perjalanan yang sangat jauh, saudara. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, seorang penjinah juga. Yesus bertanya, mana suamimu? Perempuan itu berkata, mana ada suamiku? Yesus bilang, betul kau bilang, gak ada suamimu, sebab yang ada padamu pun sekarang bukan suamimu. Saudara, Yesus melihat kedalaman hati, kedalaman batin, kedalaman pikiran, kedalaman hidup perempuan Samaria. Siapa sesungguhnya dia saat ini? Dia adalah hamba dosa. Katakan amin. Orang yang menjadi diperhamba oleh dosa, saudara, tidak ada percaya diri di dalam dirinya. Bayangin, dia ambil air jam 12 petang tengah hari, panas-panas. Orang ambil air sebelum pergi bekerja, betul? Ya, dan setelah pulang kerja, pagi dan sore. Dia sengaja tengah hari menghindari keramaian, sebab keramaian akan mengejek, menghina, memandang dia rendah. Ya, dan dia akan dipermalukan. Tetapi seketika perkataan Yesus mengubah nasib, mengubah predikat, mengubah identitas perempuan berzina menjadi seorang yang merdeka. Apa buktinya Pak dia merdeka? Dia tinggalkan tempayannya, dia lempar saudaraku, dia pergi berlari ke kampung halamannya. Orang-orang yang tadinya dia hindari, dia datang temui secara langsung. Hai orang-orang kampung, aku telah melihat dia, Mesias, pergilah, jumpailah dia sendiri. Dari seorang penjinah, dari seorang pendosa, berubah menjadi seorang penginjil yang dahsyat luar biasa. Seketika kemerdekaan itu dimilikinya karena ia bertemu dengan Sang Mesias, Yesus Kristus namanya. Katakan amin. Amin. Nah, saudara, yang pertama, kita harus benar-benar memahami apa yang membelenggu kita.
supaya kita bisa menghargai ketika kita sudah dimerdekakan. Ya. Kamu merdeka, kalau kita nggak paham dari apa kita merdeka, kita nggak menghargai kemerdekaan itu. Saudara. Bayangkan seorang narapidana yang divonis mati, ya, divonis oleh hakim hukuman mati, lalu dia dipenjara menanti eksekusi selama berhari-hari. Tiba-tiba datang seorang kepada dia, "Hai narapidana, kamu tidak perlu dihukum mati. Aku telah menebus kamu." Saya yakin betul narapidana yang dilepaskan itu telah berubah statusnya dari narapidana hukuman mati menjadi orang yang memiliki kemerdekaan sejati. Tetapi saudara, kemerdekaan sejati nanti kita bahas bukanlah kemerdekaan yang betul-betul ya sesuka hati. Apa yang terjadi? Orang yang merdeka secara sejati, saudara, seperti perempuan Samaria, seperti perempuan berzina, seperti narapidana. Dia menjadi orang yang merdeka, tetapi dia akan memperhamba dirinya kepada kebenaran. Katakan amin. Itu sebabnya kita ini hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Tetap statusnya hamba, tetapi hamba Tuhan ini yang sudah mengalami kemerdekaan sejati. Pak, kenapa hamba juga namanya? Karena kemerdekaan sesungguhnya diikuti dengan tanggung jawab. Haleluya, amin. Nah, mari kita bahas apa yang mengikat kita, apa yang membelenggu kita, apa yang memperhamba hidup kita. Sudah tentu itu adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan, penyimpangan terhadap ketentuan Tuhan. Dosa dalam bahasa aslinya hamartia, menyeleweng, tidak seturut kehendak Tuhan. Dosa tidak mencapai standar Tuhan. Maka dosa itu, saudaraku, menciptakan jurang antara Tuhan dengan kita. Nah, kalau kita bicara dosa, kita bicara dua hal. Nah, saudara, perhatikan supaya paham. Dosa kita bicara dua hal. Yang pertama hakikat dosa, yang kedua manifestasi dosa. Kita lagi bahas hakikat dosa. Saudara, hakikat dosa itu sudah ada dalam diri kita. Manifestasi dosa pula adalah perbuatan oleh karena ada benih dosa dalam diri kita. Seperti membunuh, itu adalah manifestasi dosa. Tetapi bukan itu sesungguhnya dosa yang diurus oleh Tuhan. Yang diurus oleh Tuhan adalah benih. Yang diurus oleh Tuhan adalah hakikat dosa yang ada di dalam diri kita. Karena dosa, saudara-saudara terkasih, kita ini manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi dosa membuat dalam diri kita ada binatang buas, saudara. Bahkan lebih buas dari binatang buas yang ada di hutan, saudara. Saya pernah ketemu. Satu kali saya berjalan, saudara, naik sepeda motor di Batam Center. Ya. Saya tidak tahu tiba-tiba ada orang digebukin, ya, di pinggir jalan. Saudara, orang di belakang saya datang juga, baru datang. Dia gebukin, padahal dia nggak tahu apa yang terjadi, baru datang juga, saudara. Dalam hati saya, manusia memang punya binatang di dalam dirinya. Karena ada benih dosa yang belum dibereskan. Saudara lihat, di mana-mana di dunia ini terjadi, begitu mudahnya orang mencekam wajahnya karena ada binatang dalam dirinya yang belum diurus, saudaraku. Belum dibereskan, saudaraku. Ini adalah hakikat dosa. Ini adalah benih dosa yang harus dibereskan. Kalau tidak, saudara, ibadahmu tak ada gunanya. Katakan amin. Maka dari itu mari kita fahami apa itu dosa. Dosa itu, bagaimana dosa bekerja, saudara? Dosa memiliki efek yang merusak, yang menghancurkan, ya, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan diri sendiri. Dia merusak semua hubungan. Itu sebabnya, saudara, kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, segala sesuatu tentang dirinya selalu berbicara tentang hubungan. Ya. Dosa itu mempunyai efek merusak.
kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Bayangin, saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia harus diusir dari hadirat Tuhan. Itu adalah momen paling mengerikan dalam hidup manusia. Momen paling mengerikan dalam hidup manusia bukan ketika dia terpuruk sampai titik terendah dalam hidupnya, tetapi ketika dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Orang itu akan hidup dengan kekuatannya sendiri yang terbatas. Dia akan berjuang sekuat tenaganya, tetapi tenaganya itu terbatas. Maka ketika dia sampai kepada batasannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dosa itu merusak dari dalam. Dosa itu merusak dari atas. Dia merusak dari bawah. Merusak dari kiri. Merusak dari kanan. Dia merusak dari segala arah. Artinya, dosa jadi belenggu. Ikatan yang membatasi kehidupan rohani kita. Dan yang merampas kemerdekaan sejati dari hidup kita. Ada beberapa bentuk belenggu-belenggu dosa. Yang pertama, belenggu ketidakpatuhan. Kita cenderung tidak mau patuh terhadap kehendak Tuhan. Terhadap perintah Allah. Ini belenggu dosa, saudara. Belenggu ketidakpatuhan. Kita cenderung, saudara, melanggar keinginan, kehendak Tuhan. Percaya sama saya. Orang yang hidup di dalam dosa, belum di dalam Tuhan, kecenderungan hatinya melanggar. Saudara. Ini belenggu yang mengikat. Cenderung berdosa. Cenderung memberontak. Yang kedua, belenggu keterikatan. Dosa juga menciptakan kebiasaan yang mengikat kita, yang merusak kita. Ketergantungan yang merusak, saudara. Ya, seperti nafsu berlebihan. Seperti ketergantungan, ketagihan terhadap alkohol, dan lain sebagainya. Narkoba, saudara. Itu adalah belenggu keterikatan. Ya. Ada juga namanya belenggu ketidakbenaran. Dosa itu akan melahirkan manifestasi ketidakbenaran. Di mana orang-orang menjadi suka berbohong, suka mengkritik. Ya. Suka menjatuhkan orang lain. Senang melihat orang lain jatuh. Susah melihat orang lain senang. Tidak benar, saudara, sama sekali. Terikat dengan ikatan-ikatan yang tidak sehat. Ya, baik dengan orang, baik dengan benda. Dan lain sebagainya. Belenggu ketidakbenaran. Ada juga namanya yang paling parah. Belenggu egoisme. Ya. Kita ini bertumbuh semakin tua. Orang yang tinggal di dalam dosa semakin tua semakin egois. Seperti keserakahan, kesombongan, hasrat untuk menguasai orang lain, hasrat untuk mengendalikan orang lain, hasrat untuk memberontak. Ya. Resistan kalau ditegur, tidak mau terima teguran. Itu egois, saudara. Orang-orang yang mangai tungadul. Tahu mangai tungadul? Tidak memikirkan orang lain. Hidupnya dipenuhi aku, semua aku. Egois. Tidak pernah kita. Tidak pernah kamu. Datang masuk ke sebuah tempat. Aku dapat apa di sini? Bukan kita mau ngapain. Kita mau tuju kemana? Ayo sama-sama. Orang ini suka melihat kejatuhan, bukan kebangkitan. Egois, saudara. Ya. Itu adalah belenggu dosa. Bayangkan. Wah, semakin paham ya. Parah juga ini dosa ini. Begitu ya. Ya. Itulah dosa. Efeknya, saudara, apa tadi efeknya? Efek belenggu dosa. Satu, ingat baik-baik. Pemisahan dari Allah.
terpisah dari Tuhan, diusir dari kemuliaan Tuhan, tidak layak, tidak pantas. Tuhan itu kudus, tidak ada sesuatu setitik bahkan sekecil dosa apapun yang bersekutu dengan kekudusan, kemuliaan Tuhan. Kita terpisah sepenuhnya. Itu efeknya. Itu belenggu. Efeknya lagi apa? Selalu mengalami hambatan, membangun hubungan dengan orang lain. Tidak bisa jadi berkat. Kita ngomong diberkati untuk jadi berkat. Mana bisa? Kalau masih dalam belenggu dosa. Selalu ada hambatan. Kecenderungan untuk apa tadi? Yang di atas, egois. Orang egois gak bisa, saudara, bersosialisasi. Kalaupun sosialisasinya ada, orangnya sama-sama egois. Jadi satu komplotan. Ya kan? Benar gak, saudara? Ya. Yang ketiga, efek belenggu dosa apa? Hilang kedamaian batin. Dibayang-bayangi rasa bersalah, dibayang-bayangi rasa malu, seperti perempuan Samaria. Tidak ada kedamaian batin, saudaraku. Takut lihat orang lain. Takut mengalami kemajuan, takut keluar dari zona nyaman. Ya. Semua serba takut, batinnya tidak beres, nuraninya tidak beres. Ini efek belenggu dosa, saudaraku. Tidak ada kedamaian batin. Apalagi efek belenggu dosa. Tidak bisa bertumbuh secara rohani. Selalu jadi kanak-kanak rohani. Ya, ibadah rajin, saudara. Tapi enggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Selalu datang kebaktian. Ya, tapi tak pernah bertumbuh. Tak bisa bertumbuh. Ya. Nah, saudara, dosa itu belenggu yang berat, percaya sama saya. Melekat pada jiwa kita, memperhamba kita, memperbudak kita. Ya. Rasul Paulus bilang satu kali seperti ini, di dalam ayat Roma 7 ayat 15, coba dibuka, Roma 7 ayat 15, coba kita lihat sama-sama. Rasul Paulus menerjemahkan ya belenggu dosa dengan tepat sekali, dia bilang begini, Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Bingung dia. Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Tetapi ada yang apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah ini. Memang seperti itu. Belenggu dosa. Dia pengen melakukan yang benar, yang baik. Tapi nggak bisa. Apa yang dilakukannya tetap yang tidak benar. Sebab apa, saudara? Benih dosa itu pasti membuahkan manifestasi dosa juga. Ya kan? Namanya benih pasti berbuah. Buah benih dosa, buahnya perbuatan dosa. Jadi walaupun kita ingin berusaha hidup benar, nggak berhasil. Kalau saudara ngalamin itu, coba saudara, jangan-jangan belum benar-benar dibasuh oleh darah Yesus. Ya, kok ingin yang lakukan yang benar, nggak berhasil. Benihnya masih benih unggul, yaitu benih dosa. Perlu dibereskan. Haleluya. Nah, saudara puji Tuhan. Nah ini kabar baiknya. Bahwa penebusan melalui Kristus. Di dalam ayat yang kita baca tadi Yohanes 8:36. Apabila anak itu, apabila Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini menunjukkan bahwa sumber kemerdekaan sejati itu hanya anak itu. Yaitu Yesus. Nah, Yesus saudara sering mengatakan dirinya anak manusia. Ya kan? Anak Allah. Dalam Wahyu disebut anak domba Allah. Amin, saudara. Ya. Anak itu adalah sumber kemerdekaan sejati. Tidak ada lain, saudara. Karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia menjadi juru selamat kita. Yang mengampuni kita. Yang mengubah status kita. Yang membenarkan hidup kita. Seperti perempuan Samaria tadi. Darahnya yang kudus, itu yang menyucikan kita, itu yang melayakkan kita.
Dan pengorbanan Yesus itu adalah penawaran untuk merekonsiliasi, membalikkan hubungan kita dengan Tuhan kita. Sehingga apa yang rusak dikembalikan kepada maksud semula. Katakan amin. Amin. Nah, saudara, misal ini adalah saudara dan saya. Oke? Nah, kita bikin ilustrasi sedikit ya. Ini adalah darah Yesus. Saudara orang berdosa. Betul? Bapa melihat saudara, bukan lagi saudara yang dilihatnya, tetapi darah Yesus yang mengcover saudara. Jadi ketika Bapa melihat saudara, saudara kelihatan seperti apa? Saudara kelihatan suci. Sebab saudara di-cover oleh darah Yesus. Ini darah Yesus, ya. Sorry ya, nggak merah, putih. Nah, begini. Amin. Amin. Ini kemerdekaan sejati. Saudara, kita ini bukan lagi orang-orang hukuman. Kita orang-orang merdeka. Kita tidak berjalan menuju kepada ending yang menyeramkan, yang mengerikan, di mana ada ratap tangis dan kertak gigi. Tetapi kita berjalan kepada ending yang tidak pernah berending, yaitu tinggal dalam kekudusan bersama Tuhan dalam kemuliaannya selama-lamanya. Katakan amin. 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 Kurang yakin kah? Amin. Jadi hanya Yesus. Ini adalah iman eksklusif, saudara. Ya. Kalau kita belajar soteriologi, nah ini disinggung, saudara. Tidak ada jalan lain. Yesus kata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Lalu aku akan datang membawa kamu ke sana. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Supaya kamu tahu jalan ke sana. Tidak ada yang tahu jalan ke sorga. Hanya Yesus yang tahu jalan ke sorga. Sebab dia berasal dari sorga. Jangan ngaku-ngaku, saudaraku tahu jalan ke sorga. Tidak ada yang tahu. Hanya Yesus yang tahu. Sebab dia berasal dari sana. Amin, saudara. Amin. Sebab itu adalah rumahnya. Dan kita akan dijemput suatu saat. Tinggal bersama-sama dengan dia. Sebab kita sudah mengalami kemerdekaan. Seperti perempuan berzina. Seperti perempuan Samaria. Amin. Amin. Tidak ada yang saudara bisa lakukan. Ya, itu tidak bisa dibeli. Itu adalah anugerah Tuhan yang dahsyat. Dia menukar hidupnya dengan hidup kita. Seperti orang narapidana tadi. Ya, orang narapidana itu dikeluarkan, masuk yang menggantikan. Saudara, ini adalah bukti keadilan Allah. Allah harus adil dengan dengan hakikat pribadinya. Saudara, sebab dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Ada orang bertanya, kenapa Yesus harus disalibkan? Kenapa Yesus harus tumpah darah? Memang hukum Allah sudah begitu. Tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Untuk memenuhi keadilan Allah, dia harus rela mengambil rupa menjadi manusia. Sebab tidak ada yang bisa menggantikan selain dengan caranya sendiri. Melalui Yesus Kristus, yaitu inkarnasi Tuhan. Maka benar-benar terjadi, darahnya ditumpahkan, dosa kita dihapuskan, kita diampuni, kita diberi kemerdekaan. Katakan amin. Itu adalah keadilan Tuhan. Tuntutan keadilan Tuhan. Tidak ada cara lain. Saudara, kalau kita bayangkan, tak bisa kita bayangkan bagaimana Tuhan itu harus memenuhi keadilan bagi dirinya sendiri. Tapi dia mengasihi kita, mengasihi saudara. Kalau ia jadi manusia, gundah gulana hatinya. Tuhan tidak bisa mengambil keputusan kalau ia jadi manusia. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia harus memenuhinya, memenuhi kasihnya kepada kita. Tapi bagaimana caranya? Darah apa? Tidak ada darah yang kudus. Tidak ada juga darah binatang yang cukup. Dia mengambil jalan itu. Mengambil perjalanan yang panjang dari surga menuju ke bumi yang penuh ya dengan kegelapan ini.
menyediakan kemerdekaan buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih terus? Haleluya. Baik. Saudara, sifat kemerdekaan sejati. Ya. Saat kita menerima kemerdekaan di dalam Kristus, kita menyadari bahwa kemerdekaan itu melampaui pemahaman kita. Betul? Amin. Ya, jadi jangan terlalu dipikir-pikir ya. Orang teologi aja tidak bisa mikir terlalu jauh ya. Ada batasnya. Kemerdekaan sejati tidak berarti hidup hanya untuk diri sendiri. Nah, perhatikan baik-baik, ini pesannya minggu ini, hari ini. Tidak berarti kemerdekaan sejati itu hidup untuk diri sendiri. Tidak berarti untuk memenuhi keinginan sendiri sesuka hati, tanpa batas, tanpa terkendali. Ya. Oh, aku sudah menerima anugerah Tuhan. Segalanya mungkin. Tuhan ampuni dosaku masa lalu. Tuhan ampuni dosaku masa sekarang. Tuhan ampuni dosaku masa yang akan datang. Betul? Betul, Pak. Haleluya, bebas, merdeka. Ya. Tidak, saudara. Maka saya dari awal tadi katakan, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Ya. Rasul Paulus bilang Galatia 5 ayat 13, boleh dibuka? Galatia 5 ayat 13. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi sama-sama. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan jadi kemerdekaan adalah untuk melayani. Katakan amin. Jadi ekspresi sejati dari kemerdekaan yang sejati adalah melayani. Melayani Tuhan, melayani satu sama lain. Saudara kalau menutup diri untuk tidak melayani, saudara mengingkari kemerdekaan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan engkau belum sungguh-sungguh betul menerima kemerdekaan itu. Setuju dengan saya? Amin. Ini ekspresinya. Mulai memikirkan orang lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Berpikir tentang lingkungan sekitar, orang-orang beriman, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Misi Tuhan. Ya. Kemarin di KUL saya cerita tentang prioritas. Ya. 1, 2, 3, 4. Saya tempatkan nomor 4 itu adalah prioritas hidup kita. Misi dan penginjilan. Ya, kan ada prioritas itu Tuhan, keluarga inti dan keluarga family ya. Terus apa? Pekerjaan, ya, misi dan penginjilan. Kita semua dipanggil untuk mengasihi. Katakan mengasihi. Ya. Kasih Tuhan itu diberikan kepada kita bukan untuk pakai sendiri, simpan. Saudara salah. Ya. Pelayanan sejati adalah pelayanan yang memperhatikan orang lain. Percaya sama saya. Tidak kebetulan, saudaraku, perumpamaan tentang orang yang digebukin, dibegal, terus imam lewat, orang Farisi lewat, lalu orang Samaria, ya, Samaria yang baik hati, menolong dia. Siapa Samaria ini? Orang Samaria digambarkan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tanya, menurut kamu siapa sesama orang itu yang kena begal itu? Jawabannya apa? Orang yang menolong itulah. Jadi kalau Kak Leni tidak mau tolong saya, dia bukan sesama saya. Minta maaf. Kalau saya tidak mau tolong Kak Leni, dia anggap saya bukan sesama. Sorry to say, kan dia katakan begitu.
Ya, padahal kita ini adalah sesama orang beriman, saudara di dalam Kristus. Jangan tutup mata saudaraku, buka mata, kasihi sesamamu. Peduli dengan orang lain. Rasul Paulus katakan, janganlah kamu pergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan hidup dalam dosa. Tetapi, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Oleh apa? Oleh kasih. Katakan amin. Kasih itu ditulis apa? Ya, ditulis agape, agapo, kasih Tuhan. Saudara. Kasih Tuhan ada pada kita, dan tidak boleh kasih Tuhan itu nganggur di sini. Tidak boleh kasih Tuhan itu nganggur di sini. Dia harus, maka Tuhan bilang kepada perempuan Samaria itu, kalau kamu minum air ini, kamu tidak haus lagi selamanya, tetapi akan menjadi apa? Mata air di dalam dirimu. Adakah orang Kristen yang duduk di sini punya mata air kehidupan dalam dirinya? Amin. Tidak boleh nganggur. Kasih itu, jadikan dia mata air. Harus keluar, saudara. Maka efek belenggu tadi, dosa itu, keegoisan itu, sudah menjadi lagu lama buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah mengalami kemerdekaan sejati. Katakan amin, saudara. Haleluya. Sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Yang terakhir adalah kemerdekaan sejati untuk mengatasi godaan. Saudaraku, walaupun kita sudah merdeka, kita tidak kebal dengan godaan. Iblis berusaha menarik kita jauh dari Tuhan. Musuh kita itu terus berusaha menarik kita kembali dalam belenggu dosa. Ya. Namun kita diyakinkan oleh firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan apa? Tidak ada pencobaan yang lebih besar dari kekuatan kita. Katakan amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Ya. Jadi kesimpulannya hari ini buat kita semua saudara-saudara terkasih, Jemaat GBI Immanuel yang luar biasa. Ya, kemerdekaan sejati hanya kita temukan dalam Yesus. Kemerdekaan sejati yang Kristus tawarkan itu, ya, bukan tanpa tantangan dalam hidup ini. Tantangannya dari musuh si iblis, tetapi juga dari diri kita sendiri. Katakan amin, saudara. Nah, jadi kemerdekaan sejati, saudara, harus mengubah pola hubungan kita dengan Tuhan kita. Pola hubungan, paham maksud saya? Pola hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita harus terus ya memaknai pengorbanan tersebut yang membuat kita merdeka dalam hidup ini. Dengan cara apa? Menjalani hidup dengan tujuannya, melayani Dia, melayani umatnya. Pola hubungan itu yang harus kita kerjakan. Cara mengerjakan keselamatan itu begitu, saudara. Ya. Layani Dia, layani umatnya. Umat yang dikasihinya. Saudara, dalam hati Tuhan itu siapa? Umatnya lah. Kalau saudara, apa isi hati Tuhan? Tidak usah pusing-pusing jawab. Isi hati Tuhan adalah umatnya. Lalu bagaimana Tuhan? Kalau umatnya isi hati Tuhan, ya layani umatnya. Itu isi hati Tuhan. Simple. Katakan amin, saudara. Ya. Marilah kita ingat bahwa perjalanan kemerdekaan sejati ini terus berkelanjutan, saudaraku. Ya. Kita harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Begitu caranya. Coba kita baca ayat penutupnya. Galatia 2 ayat 20. Sebagai penutup dan kesimpulan buat kita semua adalah ayat ini. Galatia 2 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1-3 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Ya, aku hidup, bukan aku sendiri hidup. Itu artinya saudara hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Ya.
kehendakku, cita-citaku, keinginanku, semua kuserahkan padamu. Artinya Tuhan, rohmu menuntun aku. Bukan kehendakku, bukan keinginanku, bukan dagingku. Yang kuhidupi ini adalah di dalam Kristus. Haleluya. Barulah saudara betul-betul terlihat, ya, mengekspresikan kemerdekaan sejati dalam hidup ini. Saya yakin betul semua kita di sini sudah seperti perempuan Samaria, dimerdekakan, plong, hebat, ya. Sudah tidak lagi menjadi hamba dosa yang tertuduh, hatinya tidak beres, tertuduh, tetapi menjadi seorang yang merdeka di dalam Kristus. Bukan lagi terima hukuman seperti perempuan berzina, tetapi menerima kasih karunia pengampunan. Merdeka seperti perempuan berzina tadi. Semua kita pasti sudah mengalami kemerdekaan sejati. Tinggal lakukan Galatia 2 ayat 20 ini. Hiduplah bukan dalam keinginan daging, tapi dalam keinginannya, dituntun oleh rohnya, hidup dalam terangnya. Mari kita berdoa.